Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Epictetus pernah bilang, bukan benda-benda itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang benda-benda tersebut. Dan mungkin sekarang pendapatnya mulai berubah. Dulu dia pikir bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Sekarang dia mulai sadar yang lebih baik, bukan yang lebih mencolok, bukan yang lebih kaya, bukan yang lebih sering memuji, tapi yang lebih tenang, lebih konsisten, lebih otentik, lebih kamu. Biarkan dia menjelajah, biarkan dia mengejar hal-hal yang tampak menarik. Karena seseorang yang hidup dengan keteguhan hati tidak akan berkompetisi untuk diperhatikan. Dia tahu nilainya akan terlihat seiring waktu. Dan pelan-pelan dia mulai menyadari pilihan barunya bukan peningkatan, tapi lebih seperti gangguan dari sesuatu yang belum siap dihargai saat itu. Nomor 6, pertumbuhanmu kini tak bisa disangkal. Sementara dia sibuk mencari keluar, kamu justru menengok ke dalam. Dan dari sanalah muncul versi baru dirimu. Lebih kuat, lebih jernih, dan lebih utuh. Dia mungkin tak lagi di dekatmu, tapi perubahanmu terasa bahkan dari jauh. Dulu dia mengenalmu sebagai seseorang yang masih terpengaruh oleh diamnya, ketidakpeduliannya, atau bahkan kepergiannya. Tapi sekarang semua itu tak lagi punya pengaruh yang sama. Kamu tidak marah, kamu tidak terluka, kamu hanya tumbuh. Dan pertumbuhan seringkali tidak berisik. Kadang ia hadir dalam bentuk bangun pagi dengan arah yang jelas, bukan kebingungan. Dalam bentuk memilih untuk tidak meminta cinta yang tidak ditawarkan. Dalam bentuk menolak tampil demi validasi. Kamu mulai memilih kedamaian, bukan pertunjukan. Karena kamu tahu, apa yang dibangun dari dalam akan bersinar keluar pada waktunya. Dan sekarang dia bisa melihatnya. Kamu yang dulu ingin dilihat, kini hadir karena kamu sudah melihat dirimu sendiri dengan jelas. Kamu tidak perlu berteriak tentang perubahanmu. Kamu menjalaninya dan itu terlihat. Kamu berhenti berusaha cukup untuk seseorang yang tak pernah benar-benar melihatmu. Dan mulai membangun versi diri yang cukup untuk hidup yang kamu impikan. Kamu membangun disiplin, belajar pengendalian emosi, mengasah ketegasan dalam arah. Kamu belajar untuk diam tanpa menjadi pasif. Dan dari sanalah muncul ketenangan yang tidak bisa diabaikan. Sekarang dia melihat jejak langkahmu, entah lewat cerita, pencapaian, atau sekadar energi yang terpancar darimu. Dan mungkin tanpa dia sadari, sesuatu dalam dirinya mulai tergugah. Bukan karena kamu sedang bermain peran, tapi karena transformasimu nyata. Dia mungkin telah melepaskan satu versi dirimu, tapi dia tidak pernah mengira versi ini yang akan muncul. Yang lebih tenang, lebih matang, lebih terarah. Kamu bukan lagi bagian dari ceritanya. Kamu telah menjadi kisahmu sendiri, ditulis dengan niat, dibingkai oleh kedisiplinan, dan dituntun oleh seseorang yang tidak lagi menunggu untuk dipilih, tapi sudah memilih dirinya sendiri. Dan itu, temanku, adalah jenis pertumbuhan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Nomor 7, dia teringat akan kedewasaan emosional yang kamu miliki. Kebanyakan orang terburu-buru bereaksi, tapi kamu memilih untuk merespons dengan tenang. Kamu tidak terpancing saat diprovokasi. Kamu tidak memohon saat ditinggalkan. Ketahanan yang kamu miliki bukan kelemahan. Itu adalah tanda dari kedalaman dan kebijaksanaan. Seperti kata Seneca, tidak ada orang yang benar-benar bebas jika ia belum bisa menguasai dirinya sendiri. Dan kamu sudah sampai di titik itu. Di saat orang lain meluapkan emosinya tanpa arah, kamu tetap stabil. Kamu tidak membalas hinaan dengan teriakan, tidak membalas keheningan dengan kemarahan. Kamu berdiri teguh, bahkan dalam situasi yang bisa mengguncang siapa saja. Mungkin awalnya dia mengira kamu tidak peduli. Mungkin dia salah menilai ketenanganmu sebagai jarak. Tapi seiring waktu, dia mulai menyadari bahwa itu bukan karena kamu tidak punya perasaan. Justru karena kamu begitu sadar akan perasaanmu, sehingga kamu tidak membiarkan mereka mengendalikanmu. Saat dia mencoba memancing reaksi, menguji batasmu, memainkan permainan emosional, kamu tidak terpancing. Kamu tidak membalas api dengan api. Kamu memilih kedamaian daripada gengsi, kejelasan daripada kekacauan. Kamu tidak perlu mengangkat suara untuk membuktikan kekuatan. Kamu menunjukkannya dalam ketenanganmu.
Sekarang, setelah kamu tak lagi di sisinya, dia bisa melihat kontrasnya. Dengan orang-orang yang datang setelahmu, dia merasakan perbedaannya. Mereka mudah tersinggung, mereka bereaksi berlebihan, mereka haus pengakuan. Tapi kamu tetap membumi. Kamu seperti seseorang yang berjalan di tengah badai tanpa goyah. Bahkan dalam konflik kamu tidak hancur. Kamu tidak mencari persetujuan. Kamu memilih untuk bernapas, merenung, dan menanggapi dari hati yang dewasa, bukan dari ego yang terluka. Dan bagian dari dirimu itu tetap melekat dalam pikirannya. Karena kedewasaan emosional bukan hal biasa dan tidak mudah dilupakan. Dia ingat bagaimana kamu tetap hadir tanpa menjadi posesif. Dia ingat bagaimana diam yang kamu pilih seringkali lebih bermakna daripada debat panjang. Di tengah dunia yang penuh kegaduhan, kamu adalah ketenangan yang tak pernah ia sangka akan begitu ia rindukan. Kehadiranmu meninggalkan kesan. Bukan hanya sesaat, tapi membekas. Menyentuh momen-momen hening yang muncul di antara pikirannya. Saat Rio reda, ketika drama kehilangan daya tariknya, justru kamu yang tenang, dewasa, dan kuat dalam diam, yang terlintas kembali di benaknya. Karena itulah kekuatan dari hati yang terlatih. Ia tidak hanya membentuk cara kita merespons, tapi juga cara orang lain mengingat kita. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, coba renungkan sejenak. Pernahkah kamu menyadari bagaimana satu momen ketenangan bisa mengubah seluruh arah hubungan? Jika iya, bagikan di kolom komentar atau cukup ketik, ketenangan adalah kekuatan. Kadang, diam dan kesadaran diri jauh lebih lantang daripada kata-kata. Nomor 8. Ketika ia menyadari bahwa kamu adalah cermin, yang hilang darinya bukan hanya kamu, tapi juga versi dirinya yang sedang tumbuh di sekitarmu. Kamu tidak pernah mencoba mengubahnya. Kamu tidak memaksa. Kamu tidak memberi tuntutan. Tapi kehadiranmu sendiri sudah menjadi inspirasi. Kamu adalah sosok yang memberi contoh lewat tindakan, bukan lewat kata-kata yang keras. Kamu tidak datang untuk menyelamatkan atau memperbaiki siapapun. Kamu hanya berdiri kokoh dalam kedamaianmu sendiri, dan dari situ, secara alami kamu memantulkan sisi-sisi terbaik yang ada dalam dirinya. Sementara orang lain membuatnya merasa harus berubah agar diterima, kamu justru memberinya ruang untuk berkembang tanpa rasa takut atau tekanan. Dan itu bukan hal yang mudah ditemukan. Ketika ia bersamamu, pola pikirnya mulai berubah. Kata-katanya lebih terarah, langkahnya terasa lebih ringan, tapi penuh makna. Bukan karena ada sihir di antara kalian, tapi karena ada keselarasan. Energi tenang dan stabil yang kamu bawa membuatnya merasa cukup aman untuk bertransformasi. Kamu tidak reaktif, kamu tidak mudah goyah oleh kekacauan, dan itulah yang menunjukkan padanya seperti apa wujud kestabilan emosional. Dalam ketenanganmu, dia melihat versi dirinya yang ingin ia capai, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu menjalani hidupmu dengan tulus dan konsisten. Dan saat itu, ia mencerminkanmu, menjadi lebih fokus, lebih terarah, bahkan lebih lembut, atau lebih kuat, tergantung siapa dirinya. Semua itu karena kamu menjadi teladan yang nyata, bukan karena kamu memberinya perintah. Kini setelah kamu tidak lagi berada di dekatnya, ia merasakan kehilangan itu dengan cara yang tak selalu bisa dijelaskan. Bukan hanya karena tidak ada lagi yang mendengarkan atau mendampingi, tetapi karena cermin itu sudah tidak ada. Refleksi yang dulu membuatnya merasa tumbuh, kini menghilang. Ia mungkin masih mengingat betapa ia merasa lebih hidup saat bersamamu, lebih bertujuan, lebih terinspirasi, lebih dirinya yang ideal. Seperti kata Marcus Aurelius, orang bijak tidak membuang waktu untuk mendebatkan seperti apa seharusnya orang baik. Dia hanya menjadi orang baik itu sendiri. Dan kamu adalah cerminan itu. Kamu tidak pernah menunjuk jari. Kamu hanya menjalani nilai-nilaimu dengan tenang dan teguh. Dan tanpa kamu sadari, dia mulai menyesuaikan dirinya untuk bisa berdiri di sampingmu. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena ia merasa tergerak dari dalam. Dan di sanalah bagian yang paling dalam. Kamu tidak pernah menuntut apapun darinya. Kamu tidak pernah memaksa perubahan. Kamu hanya hidup dengan integritas. Dan dari sana, kamu memberinya gambaran singkat tentang siapa dirinya jika ia memilih jalan yang sama. Jadi, ketika ia mengingatmu sekarang, rasa rindunya tidak hanya tentang kenangan. Itu juga tentang potensi yang dulu kamu pantulkan. Potensi yang kini terasa lebih jauh karena kamu sudah tidak di sana untuk mencerminkannya kembali. Nomor 9. Sekarang batasanmu mulai masuk akal baginya. Dulu mungkin ia melihat standar dan sikap tegasmu sebagai sesuatu yang terlalu dingin, terlalu kaku. Tapi seiring waktu berlalu, ia mulai memahami. Itu bukan tentang menjauhkan siapapun. Itu tentang melindungi kedamaian yang sudah kamu bangun dengan penuh kesadaran. Bukan tembok yang kamu bangun, tapi pintu. Dan kenyataannya,
Mungkin dia sendiri yang belum siap melangkah melewatinya saat itu. Orang yang menjaga ketenangan batinnya bukan berarti takut. Itu justru tanda dari kebijaksanaan. Dan sekarang, dengan jarak dan pengalaman yang lebih banyak, dia mulai bisa membedakan mana yang hanya ingin mengendalikan orang lain dan mana yang benar-benar bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kamu tidak pernah memaksakan kehendak. Kamu tidak ikut bermain dalam tarik ulur emosi yang melelahkan. Kamu cukup menggambar garis batasmu dengan tenang dan berdiri di belakangnya dengan mantap. Dulu, keheninganmu mungkin disalahartikan sebagai dingin atau acuh. Tapi kini, ia melihatnya sebagai bentuk kekuatan yang lembut tapi nyata. Ketika kamu menolak terseret dalam drama yang tak perlu, ketika kamu lebih memilih diam daripada berdebat demi ego, ketika kamu menjauhkan diri dari situasi yang merusak nilai-nilaimu, itu semua bukan karena kamu tidak peduli. Itu karena kamu menghargai dirimu sendiri. Dan sekarang, ia mulai mengingat. Cara kamu meninggalkan pembicaraan yang mulai beracun, cara kamu tidak ikut berlomba mendapatkan perhatian, cara kamu tidak mengorbankan prinsipmu hanya demi menjaga permukaan, tetap tenang. Dulu mungkin itu terlihat seperti kesombongan, tapi sekarang ia melihatnya sebagai kejelasan. Kamu bukan jual mahal, kamu punya arah. Kamu tidak mudah digoyahkan, karena hidupmu tidak dibangun dari pencarian validasi, melainkan dari keyakinan, kedisiplinan, dan kedamaian pikiran. Seperti yang pernah ditulis Marcus Aurelius, lakukan saja yang benar, sisanya tidak penting, dan kamu melakukannya. Bukan untuk membuat pernyataan, bukan untuk mencari pengakuan, tapi karena itulah yang selaras dengan siapa dirimu. Kamu tidak sibuk meyakinkan orang lain agar memahami, kamu sibuk menjaga agar tidak kehilangan dirimu sendiri. Dan sekarang setelah ia merasakan apa rasanya berada di sekitar orang-orang yang tidak punya arah, tidak punya batasan, tidak punya pijakan, batasanmu akhirnya terasa masuk akal. Bukan itu yang membuatmu kehilangan dia. Justru karena itulah kamu tidak pernah kehilangan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya itu yang paling dia hormati. Nomor 10. Penyesalan datang di malam hari. Itu datang ketika dunia sudah hening, saat gangguan dari kehidupan sehari-hari mulai mereda. Dalam kesunyian malam, dia mulai merasakan rasa penyesalan yang mendalam. Bagaimana jika saja ia telah menghargai kehadiranmu lebih dulu. Ia berharap telah menyadari nilai dirimu sebelum semuanya berubah. Orang yang dulu ia anggap akan selalu ada, selalu mengerti, dan selalu menunggu, kini melangkah maju dengan keyakinan dan ketenangan yang dia miliki. Dan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Karena kamu tidak merasa getir atau menyimpan dendam. Kamu tidak sedang menyerang, kamu pergi begitu saja. Bukan dengan cara yang dramatis, tapi dengan cara yang penuh disiplin dan ketenangan. Seorang yang tenang dan bijaksana tidak mencari balas dendam, dia mencari kedamaian. Dia membiarkan kehidupan mengajarkan pelajaran yang tidak bisa diulanginya lagi. Di malam hari, saat kebisingan dunia baru mulai mereda dan ketenangan datang, ketidakhadiranmu menjadi sangat terasa. Mungkin ada lagu yang mengingatkannya padamu, atau mungkin namamu muncul di layar, namun ia tahu dengan sadar bahwa ia tak bisa lagi menghubungimu. Atau mungkin ada rasa sakit yang familiar di dadanya saat ia menyadari bahwa ketenangan dan stabilitas yang kamu bawa adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang ditemukan, dan dia membiarkannya begitu saja. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena saat itu dia belum siap dengan apa yang kamu inginkan. Namun inilah keindahan dari momen ini. Penyesalannya bukanlah tanggung jawabmu. Kamu tidak menunggu dia untuk terbangun. Kamu sudah terjaga, menjadi lebih kuat, lebih membumi, dan lebih terpenuhi. Kamu tidak berhenti untuk tumbuh hanya karena menunggu dia kembali. Kamu tidak memberikan ruang dengan harapan dia akan kembali dengan lebih bijaksana. Kamu terus bergerak dengan tujuan yang jelas. Dia mungkin akan bergulat dengan penyesalan itu untuk waktu yang lama, merenungkan malam-malamnya yang sunyi, berpikir, kamu memiliki sesuatu yang nyata, namun itu adalah pekerjaan batinnya yang harus ia lakukan sendiri. Tugasmu sekarang adalah terus menjalani kehidupan yang sedang kamu bangun. Bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu, tapi karena rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Itulah kekuatan untuk berjalan jauh dengan kepala tegak, dengan martabat. Bukan untuk menunjukkan sesuatu pada orang lain, tetapi untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu telah melampaui apa yang dulu mungkin menghalangimu. Penyesalannya mungkin bergema dalam kesunyian, namun kedamaian yang kamu temukan berbicara lebih banyak. Jadi mari luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pernahkah kamu berada di tempat di mana seseorang baru menyadari nilai dirimu setelah kamu tiada? Jika iya, bagikan pendapatmu di kolom komentar atau cukup tulis,
Penyesalan bukan tanggung jawab saya. Saya ingin mendengar pandanganmu tentang momen seperti ini.